K-pop Korea apa itu selalu update ya. Peralihan dari sebelumnya Tetapi sampai hari ini pemerintah daerah mau mainkan aja kemana-kemana, transfer 100% Mbak. Tidak bisa dikatakan lengkap lah ya. Doraemon kebetulan dia And action. Selamat datang di IDB Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDB Media dimanapun Anda berada. Teman-teman, hari ini saya berada di Desa Kobi Mukti. Saya akan ngobrol-ngobrol santai tentang desa, dan kebetulan di samping saya sudah ada Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala Desa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiah, Kepala Desa Administratif Kobi Mukti, Kecamatan Siram Utara Timur Kobi. Nah, teman-teman, itu tadi perkenalan sedikit singkat dari Ibu Kepala Desa. Sebelum kita lanjut untuk ngobrol tentang desa, saya sedikit ngulik-ngulik profil dari Ibu Desa, atau saya dapat informasi tentang Ibu Desa sedikit. Dulu pada waktu Ibu Desa kuliah itu, teman-temannya di kampus itu manggilnya Najwa. Nah, ada apa, kenapa bisa dipanggil Najwa? Boleh dijelaskan sedikit aja, Bu? Iya. Kalau soal itu sih sebenarnya nggak ada sejarah khusus ya. Cuman ya namanya kita dulu biasa sih kalau masih kuliah itu punya geng-geng gitu kan. Yeah. Nah, saya juga punya beberapa teman dekat gitu yang ada satu temen itu yang dia orangnya kreatif, kemudian selalu update gitu. Pokoknya K-pop Korea apa itu selalu update gitu. Kemudian dia nemuin satu kartun di Doraemon, kebetulan dia tuh senang Doraemon itu. Nah, ada yang nyiptain kartun gambar atau apa itu namanya Najwa gitu. Oh gitu. Nah, kemudian belakangnya itu sama dia ditambahin Najwa Shiba karena terinspirasi dari Najwa Shihab ya. Siap. Ditambahin Najwa Shiba kayak gitu. Nah, dari situ kemudian sampai saya selesai kuliah orang nggak kenal kalau saya Robiah, kenalnya Najwa. Luar biasa sekali. Iya. Jadi sejarah sedikit tentang Bu Desa tadi. Jadi selanjutnya masuk ke masalah desa, atau kita ngobrol-ngobrol tentang desa. Bu Desa di Desa Kobi Mukti ini dari tahun berapa sih sebenarnya? Asal trans Asal Mas ya. Iya. Trans. Kalau saya gelombang keempat tahun 93 Mas. Jadi transmigrasi di Kobi Mukti ini kan dulu datangnya ada beberapa gelombang. Iya. Dari 92 itu sudah mulai datang. Nah, saya ini 93 gelombang keempat. Tahun 93 gelombang keempat. 93. Itu masih ada satu gelombang terakhir yang gelombang kelima. Itu. Jadi itu sudah jadi desa, Bu ya? Belum atau belum? Belum. Waktu itu masih menjadi unit ya, masih menjadi unit. Jadi dari 93 mungkin mulai dibentuknya ya, Bu ya, Iya. Desa Kobi Mukti ini. Kalau sekarang kan bukan unit tapi namanya menjadi desa persiapan seperti itu. Kan ada desa tetangga itu sampai sekarang masih menjadi desa persiapan. Nah, tapi yang luar biasanya Desa Kobi Mukti itu teman-teman, jalannya itu sudah aspal semua. Nah, ini mungkin berkat dari Bu Desa. Boleh cerita sedikit, Bu, tentang itu? Kalau persoalan fasilitas jalan di Kobi Mukti ini memang kelilingnya sudah hot mix semua, alhamdulillah. Kalau mau dibilang memang di dua desa kecamatan Kobi Seti ini salah satu-satunya desa yang sudah 80% jalannya di hot mix memang Kobi Mukti. Pertama, memang kalau dari rancangan itu ke depan Kobi Mukti ini dulunya itu direncanakan menjadi pusat desa kecamatan ya, kota kecamatan. Salah satunya adalah itu. Yang lain memang fasilitas umum yang ada di Kobi Mukti ini termasuk lengkap. Sarana pendidikan tuh mulai dari TK, SD, SMP, SMA, MTS dan Aliyah. Kemudian ada juga korwil pendidikan ada di Desa Kobi Mukti. Kemudian ada puskesmas rawat inap 24 jam juga ada di sini. Kemudian kantor BKKBN juga ada di sini. Insya Allah ke depan di depan samping balai desa ini itu menjadi calon bangunan KUA.
Nah, karena memang perencanaannya ke depan itu menjadi kota kecamatan seperti itu, Mas. Berarti fasilitas umum yang ada di desa sudah menunjang Bu ya, sudah lengkap, yang bisa dikatakan lengkap lah ya. Iya, kalau sekarang ya belum bisa dibilang lengkap ya, tapi perencanaannya memang ke depan insya Allah seperti itu. Nah, sebelah Korwil itu juga nantinya menjadi subsektor polsek akan ada di situ. Kemarin sudah konfirmasi ke saya, tahun depan sudah akan mulai ada pembangunan untuk subsektor polseknya di sini. Subnya Bu ya, Iya, sub dari polsek ya. Iya, ya. Oke. Ibu desa ini unik sekali nih teman-teman. Jadi kebanyakan yang kita temui itu kepala desa, tapi ini ibu. Jadi kepala desa itu biasanya bapak ya, ini ibu. Jadi saya mau tanya nih, ketika ibu jadi kepala desa nih, peralihan dari sebelumnya pekerjaannya apa sih Bu? Saya serabutan sih Mas, honorer ya, honorer di SJ, honorer di SMA, seperti itu. Ah, yang pasti ibu rumah tangga ya. Iyalah pasti. Jadi dari ibu rumah tangga jadi kepala desa itu apa sih yang lucu atau ada cerita yang menarik lah kira-kira peralihan dari ibu rumah tangga ke kepala desa itu? Yang pasti ada banyak perubahan ya. Tapi kalau mau bicara aktivitas seperti ini, memang flashback dulu itu pada saat saya kuliah memang terbiasa beraktivitas dengan orang banyak. Pada saat saya di kampus juga dulu ikut salah satu organisasi eksternal kampus, jadi sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan luar, kemudian update terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti itu. Sehingga pada saat saya selesai kembalinya dari kuliah, kemudian di desa ada sekitar 5 tahun, kemudian saya terpilih menjadi kepala desa itu tidak terlalu kaget lah untuk saya sendiri seperti itu Mas ya, karena ya memang hampir mirip-mirip lah menjadi kepala desa dengan pengalaman di organisasi eksternal itu. Ya mungkin bedanya pada saat menjadi kepala desa seperti ini ya harus lebih kontrol seperti itu, kemudian banyak hal yang harus dijaga, sikap, tutur kata segala macam seperti itu. Mungkin yang mendasari dari kegiatan-kegiatan dari kampus Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya terjun ke masyarakat menjadi kepala desa. Dasar pengalamannya di situ Mas. Kalau boleh tahu dikit Bu, organisasi dulu waktu di kampus? Saya HMI. HMI, luar biasa. Iya. Oke teman-teman, HMI ini salah satu alumni dari HMI. Tahun berapa Ibu nyalon jadi kepala desa atau ditetapkan jadi kepala desa? Kalau saya dilantik itu tahun 2018 Desember Mas, tanggal 20 Desember 2018. Iya. Oke. Kembali ke masalah organisasi sih Bu, sedikit aja. HMI itu sebenarnya organisasi, boleh dijelaskan HMI itu organisasi apa sih Bu? Iya, HMI ini organisasi kemahasiswaan eksternal ya. Eksternal ini berarti dia tidak bernaung dalam kampus. Oh, bukan unit kegiatan mahasiswa bukan ya. Unit kegiatan mahasiswa di dalam kampus lah, intinya dalam satu kampus, tapi keanggotaannya itu semuanya terdiri dari mahasiswa. Ya, pastinya yang menjadi orientasinya adalah menggembleng kepribadian dari setiap mahasiswa itu, kemudian juga kita banyak dilatih untuk peka terhadap kondisi sosial kemasyarakatan, bahkan sampai persoalan-persoalan kebangsaan itu kemudian kita dilatih untuk peka terhadap itu. Jadi menjadi mahasiswa tidak hanya datang, duduk, menulis, dengar lalu pulang, tidak seperti itu, tapi kebanyakan teman-teman HMI itu mendapat pelatihan itu secara khusus, sehingga tidak kaget kalau sekarang ini banyak sekali alumni HMI yang menduduki posisi strategis, bahkan menjadi cendekiawan yang luar biasa seperti itu, karena memang digembleng betul-betul dari pelatihan kepemimpinan tingkat 1, 2, 3 dan segala macamnya. Oh, dasarnya dari situ Bu ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang baru ya bolehlah ikut organisasi-organisasi, yang penting tidak terbawa arus yang negatif. Iya, tapi ya tetap harus kontrol. Harus kontrol. Harus tahu batasan lah ya. Gitu. Jangan sampai asik organisasi luar lalu tugas utama dalam perkuliahan itu ditinggalkan. Nah, itu cilaka. Oke, Bu, visi misi waktu menyalon kira-kira
apa sih visi misinya sehingga masyarakat bisa tertarik untuk memilih Ibu? Kalau saya dulu visi-visinya sederhana sih, ingin mewujudkan kopi mukti itu yang bersih, sehat, dan berakhlak mulia. Itu saja, bersih, sehat, dan berakhlak mulia. Dari waktu mencalon sampai hari ini, waktu pelantikan sampai hari ini sudah berapa tahun Bu? Ini jalan ke-4 tahun. Ya, Jalan ke-4 tahun. jalan ke-4 tahun. Untuk Desa Kopi Mukti Bu, luas wilayahnya itu berapa? Secara keseluruhan mulai dari wilayah pemukiman sampai wilayah lahan usaha 1 yang perencanaannya untuk sawah dan lahan usaha 2 itu totalnya ada 1.200 km persegi. Luas ya, luas. Sangat luas sekali. Untuk jumlah penduduknya Bu? Kalau sekarang ini jumlah penduduknya ada 1.533 jiwa. 1.533 jiwa. Iya, ada 416 kepala keluarga. Kepala keluarga. Wah, ini Ibu Desa sampai hafal ini. Ya harus hafal memang, Harus ya. hafal memang. Terus untuk pekerjaan Bu, yang orang sini banyak lakukan pekerjaannya bertani ataukah yang lainnya? Iya, jadi kalau masyarakat Kopi Mukti ini random, Mas. Kenapa saya bilang random? Memang kita ini basically-nya adalah petani. Petani ya. Tapi di Kopi Mukti sendiri ini untuk program pertanian, terutama pencanangan ketahanan pangan dari padi, kita ini masih gagal total. Karena memang sarana perairan irigasi di Kopi Mukti ini sampai hari ini belum masuk sama sekali. Iya. Itu yang pertama. Yang berikut di wilayah Kopi Mukti ini memang pernah kita usahakan beberapa kali menggunakan bendungan swadaya. Masyarakat itu ada kali bendung, saking pengennya menanam padi gitu. Tapi pada saat debit air deras, curah hujan tinggi, jebol. Nah, kemudian sekarang ini masyarakat saya ada yang sebagian memilih menjadi petani hortikultura, sayur-sayuran. Lalu lahan usaha 1 itu juga ada yang beberapa sudah mulai berinvestasi tanaman jangka panjang, jeruk, kelapa, ya. Nah, kebanyakan itu jeruk dan kelapa sekarang untuk investasi jangka panjang. Karena memang ya mau dibilang sebenarnya tidak boleh lahan kelanjutan ketahanan pangan itu terutama untuk padi ini ditanamin jangka panjang, tetapi sampai hari ini pemerintah daerah maupun tingkat 2 maupun 1 itu belum bisa memberikan jaminan kepastian kapan air itu mau masuk di wilayah Kopi Mukti sehingga masyarakat saya bisa bertanam padi. Wah, akhirnya melakukan penanaman hortikultura dan jangka panjang Bu, iya. Tanaman tahunan lah ya. Tanaman tahunan, betul. Kalau tidak seperti itu ya berarti akan jadi lahan tidur semua, Mas. Itu malah lebih berisiko lagi, banyak mendatangkan hama yang kita nggak bisa hindari begitu saja. Jadi mayoritas hampir semua petani Bu ya, intinya hampir, gitu ya. Ya, hampir petani. Kemudian juga ada yang sebagian masyarakat saya itu profesinya tukang batu, tukang kayu ya. Nah, akhir-akhir ini masyarakat saya banyak yang bekerja mencari belut, Mas. Mencari belut. Iya, jadi tapi itu masih cara tangkapnya masih sistem konvensional ya. Masih sistem konvensional itu masih pakai telik bubu itu. Oh iya, bubu. Kemudian dijual di pengepul. Nah, setelah itu baru ada yang dibawa sampai ke Jawa dan segala macam. Ya, jadi hampir semua mayoritas petani, tapi masih ada beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan usaha lain dari pertanian. Iya. Ibu, ini sedikit tentang sistem pemerintahan desa ini seperti apa sih? Kita masuk ke masalah anggaran dan dana desa. Jadi sistem pemerintahan di sini tentang anggaran dana desa itu penyalurannya seperti apa? Oh, dana desa ini memang sudah menjadi aturan. Sistem pentransferan ke kami itu dibagi menjadi 3 tahapan. Jadi ada dana desa, ada alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa itu dari APBD daerah, kalau dana desa itu dari APBN. Ya, nah, sistem pentransferan ke kami juga melalui pertahapan. Ada tahapan yang pertama itu 40, kemudian 40 dan 20. Jadi enggak satu kaligus transfer 100%, tidak seperti itu. Okay. Ya.
ada Jadi tahapan. memang kita perlu tanyakan ini masalah anggaran dana desa, Bu. Jadi banyak di luaran sana teman-teman kita juga, terus masyarakat ini banyak yang bertanya-tanya masalah anggaran dana desa. Mungkin banyak yang belum begitu paham tentang anggaran dana desa. Jadi dari sini mungkin bisa teman-teman di luaran sana yang menonton kita bisa lebih sedikit mengetahui tentang anggaran dana desa. Nah, karena banyak orang-orang yang sedikit protes tentang anggaran dana desa tapi tidak tahu tuh sistem-sistemnya gimana. Nah, lanjut Bu, masalah pagu, untuk pagu di Desa Kopi Mukti sendiri itu apakah setiap tahun sama atau ada perubahan atau seperti apa? Iya, kalau bicara masalah pagu itu setiap tahun ada perubahan. Setiap tahun ada perubahan. Naik, ada turun seperti itu. Nah, 2 tahun terakhir ini memang karena pandemi Covid, hampir semua desa di Maluku Tengah ini ya 100% malah itu mengalami penurunan pagu. Penurunan. Iya, mengalami penurunan pagu. Seperti punya saya itu Kopi Mukti ini dana desa tahun 2019 itu masih di angka 800 juta. Nah, tahun ini itu menjadi 600 juta. 600 juta. Iya, dan itu semua Mengalami desa penurunan Bu ya. mengalami penurunan. Itu disebabkan apa itu? Selain ada penilaian khusus ya, Iya. ada pagu asli, kemudian ada penilaian khusus seperti wilayah daerah terluar dan segala macam itu salah satunya adalah karena pandemi Covid tadi. Iya iya. Kalau selain itu juga pasti ada penilaian dari Kementerian Desa dan Tertinggal dan segala macam, sehingga adanya penurunan pagu. Penurunan pagu. Jadi semakin tertinggal atau semakin maju itu berarti ada perubahan pagu Bu ya. Kebanyakan yang saya alami sekian tahun, di antara saya mengevaluasi teman-teman 12 desa di Kecamatan Kopi ini, status desa yang masih sangat tertinggal atau tertinggal itu dia biasanya mendapat pagu lebih besar daripada desa yang status IDM-nya itu sudah berkembang atau maju. Oh seperti itu. Iya. Jadi kalau tertinggal semakin besar pagu anggaran dana desanya Bu Iya. ya. Kalau maju berarti iya, berkembang, maju, mandiri itu biasanya dana desanya malah lebih kecil. lebih kecil. Gitu. Lebih baik nggak maju aja biar lebih besar. Tapi ya jangan, pasti setiap desa itu berlomba-lomba supaya ada peningkatan IDM-nya. Seperti itu. Iya. Terus untuk penyaluran atau pelaksanaan itu seperti apa sih Bu untuk dana desa itu? Untuk apa? Pelaksanaannya atau penyalurannya? Penyaluran dulu. Itu penyaluran itu langsung ke masyarakat atau seperti apa? Oh tidak. Jadi kalau dalam dana desa ini apapun yang kita lakukan, kita rencanakan, kita laksanakan, kita laporkan, ya, itu sudah dari awal tahun itu sudah tergambar jelas Mas, sudah tertulis jelas gitu. Jadi saya umpamakan punya Kopi Mukti ini pagu dana desanya itu 600 juta, maka itu sudah terencana secara rinci dan paten di dalam APBDes desa bahwa untuk BLT tahun 2022 ini memang ada peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa pagu dana desa itu 40%-nya digunakan untuk pembayaran bantuan langsung tunai terhadap masyarakat. 40% Mas. Seperti itu, 40%. Iya. Itu sudah langsung disertai BLT dengan Bu ya, BLT ya. BLT itu 40% dari pagu. 40% dari pagu. Nah, boleh dihitung-hitung tuh. 600 juta kita ambil 40%-nya. Iya. Tinggal berapa? Lalu itu ada 8% untuk pembiayaan Covid masih dicantumkan untuk tahun 2022 ini. Lalu 23% ya kalau saya tidak salah ingat itu untuk kegiatan pembangunan. Jadi kegiatan pembangunan itu hanya 23%. 23%. Iya, seperti itu. Nah, makanya di masyarakat saya sendiri pun banyak yang komplain seperti ini. Kenapa semenjak Bu Robiah itu jadi kepala desa, pembangunannya tidak terlalu nampak seperti Iya. itu. Dipakai untuk apa uangnya? Nah, itu. Nah, jadi ya mungkin lewat sarana ini khususnya untuk masyarakat saya yang mungkin tidak
berani datang, bukan tidak berani ya, mungkin belum sempat datang ke kantor dan mempertanyakan ke saya atau ke teman-teman perangkat desa yang lain, bisa dijelaskan bahwa memang pagu yang 600 juta itu yang tadi saya sebutkan awal tuh Mas, 40%-nya itu sudah wajib diberikan untuk BLT. Lalu pembangunannya itu hanya tadi kebagian untuk itu. Berarti ada pos-posnya Bu Ada ya. pos-posnya. Itu sudah. sudah ada aturan memang. Ada Bu, aturan ya? memang Oh, Mas. seperti Jadi nggak bisa semau saya bahwa oh ini sekian nih 600 juta 300 sudah tak pakai buat apa gorong-gorong atau bikin, oh nggak bisa. ya. Gitu. Ada aturannya. Nah, sendiri. mungkin ini teman-teman harus tahu nih. Ini kebanyakan Iya. mungkin kan kita nggak tahu tuh Bu aturan-aturan seperti itu. Jadi ada pos-pos yang harus diisi terlebih dahulu Iya, Bu ya. betul. Jadi taunya kita anggaran sampai tuh langsung mainkan aja kemana-kemana. Padahal ada pos-posnya, ada aturannya Bu ya. Betul. Itu ada 2 bidang Mas. Ada 2 bidang yang wajib kita berikan. Jadi tidak semua dana desa itu dipakai untuk pembangunan truk, tidak ya. Jadi ada bidang pemberdayaan yang wajib kita alokasikan dalam setiap tahun. Ada pembangunan. Nah, di dalam pembangunan maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat itu juga ada insentif-insentif unsur-unsur desa seperti guru PAUD, kader posyandu. Nah, itu semuanya masuk dalam pembiayaan itu. Oh, dari dana desa Iya, tadi Bu dari ya. dana desa. Hanya masyarakat kan selama ini mereka tidak menghitung pos-pos yang seperti Ya, ini. Nah, betul, taunya betul. dana desa itu dipakai untuk membangun saja. Gitu. Padahal ada pos tadi yang sudah saya sebutkan. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap masyarakat bahwa yang bilang kok nggak kelihatan sih pembangunannya untuk apa aja. Ya. Gitu. Padahal karena desa maju, jadi mungkin anggarannya semakin sedikit Bu ya, dipangkas dari Iya. mungkin dari apa pemerintah ya, karena sudah berkembang dan maju dan sebagainya statusnya, sehingga anggarannya sedikit. Ya, terus terbagi di pos-pos tadi itu yang dijelaskan sama Bu Desa. Jadi ya ini penjelasan yang luar biasa lah untuk teman-teman bisa ketahui bersama. Terus Bu, untuk sebelum ini, jadi tahun ini kan 600 juta Bu ya. Iya. Sebelum ini tahun-tahun sebelumnya tuh itu anggarannya berapa tuh Bu? Pagu anggarannya Iya, di tahun 2019 itu 700 Mas. 700. Iya. Tahun 2020 itu kami di 800. 800. Iya, kemudian tahun 21 dan 22 itu di 600. Nah tuh teman-teman masyarakat Kopi Mukti, berarti desa Kopi Mukti itu udah maju. Jadi anggaran dana desanya semakin kecil. Iya, memang gitu Mas ya. Jadi saya lihat bukan hanya Kopi Mukti, saya sempat cari informasi di beberapa kabupaten lain. Memang pagunya itu semakin indeks desa membangunnya trennya naik. Ya, yang tadi itu dari sangat tertinggal menaik menjadi tertinggal, naik jadi berkembang, naik jadi maju, naik jadi mandiri, itu pemerintah mengalokasikannya lebih sedikit. Salah satu alasannya karena melihat bahwa desa itu sudah mampu mandiri, mengelola keuangannya, Ya. mungkin dibantu dengan PAD-nya, sehingga APBN melalui dana desa itu hanya mensupport. Harapannya seperti itu, semakin maju, semakin tinggi levelnya di IDM desa itu seperti itu. Karena pemerintah ingin desa itu mampu mengelola asetnya sendiri, dipakai untuk pembiayaan kegiatan desa tersebut. Kalau untuk prioritas Bu, pembangunan ataupun penyaluran untuk dana desa itu yang diprioritaskan sekali di luar BLT tadi, yang diprioritaskan oleh desa itu apa? Ini ngomong untuk skala Kopi Mukti ya, Skala Kopi Mukti. bukan prioritas nasional ya. Kalau Iya. kita bilang prioritas kan tadi sudah jelas 40%-nya BLT itu untuk prioritas sekali tuh kan. Iya. Nah, di luar itu Bu, untuk skala Kopi Mukti yang diprioritaskan itu apa? Ya, jadi gini Mas, kalau bicara tentang skala prioritas penggunaan dana desa itu dari pemerintah pun juga sudah menentukan skala prioritas tahun ini, prioritasnya dipakai untuk apa, itu selalu ada. Oh, seperti itu. Iya, jadi contoh tahun 2022 ini skala prioritas nasional itu adalah penguatan ketahanan pangan hewani dan nabati. Nah, itu yang diperkuat selain dari BLT 40% tadi. Makanya kemudian banyak terjadi di dalam desa, kasus di setiap desa itu skala prioritas penggunaan dana desa secara nasional tadi berbenturan dengan skala prioritas yang ada di desa. Yang ada di desa. Itu masalah. Nah, kadang
seorang kepala desa ketika dia menjadi kepala desa itu sudah menentukan nih RPJM-nya, Iya. rencana pembangunan jangka panjangnya. Saya tahun pertama akan membangun ini, tahun kedua, tahun ketiga, keempat dan segala macam. Ternyata di lapangan itu kadang terbentur dengan aturan yang ada. Aturan di sana skala prioritasnya ternyata tidak menentukan harus seperti itu, harus ikut saya seperti tadi itu, sehingga prioritas yang awalnya mungkin contoh saya menginginkan bahwa tahun 2023 itu saya sudah balai pertemuan saya sudah jadi, gitu. Tapi ternyata nggak bisa, terbentur yang hanya 23% tadi itu untuk pembangunan. Nah, akhirnya nggak jadi lagi, dialihkan untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Akhirnya syukur alhamdulillah saya sendiri untuk tahun ini mulai melakukan penguatan di bidang peternakan ikan air tawar. Salah satu terobosan di bidang pembinaan dan pemberdayaan untuk mencapai ketahanan pangan hewani dan nabati tadi, seperti itu. Kalau produk unggulannya Bu untuk Desa Kopi Mukti, ini sekaligus ngiklan lah, biar bisa dikenal produk unggulan dari Kopi Mukti Bu. Kalau saya di tahun ini dan tahun kemarin ya mulai mengenalkan masyarakat dengan tadi itu peternakan ikan air tawar, terutama di Lele Dumbo, Mas. Lele Dumbo. Ya, Lele Dumbo. Makanya kemarin pada saat ada event pameran pembangunan negeri itu, salah satu yang kita pamerkan adalah Lele Dumbo. Oh, yang di Desa Samal ya? Ya, nah itu memang kegiatan yang kita rencanakan tahunan, dan tahun pertama itu bertuan rumah di Desa Samal. Itu Lele Dumbo. Kemudian yang tadi di awal sempat kita cerita bahwa masyarakat saya sekarang banyak beralih ke tangkap belut, ya, ikan gabus. Ya. Nah itu kemudian menjadi brand lokal kami ini, ya, yang menjadi salah satu potensi Kopi Mukti yang kita perkenalkan. Makanya ada produk unggulannya itu termasuk belut, ikan gabus dan Lele Dumbo. Lele Dumbo. Ini masalah sosialisasi tentang ADD sih. Sejauh mana sih pemerintah desa untuk mensosialisasikan tentang ADD? Nah, karena kan ya kita tahulah banyak memang dari masyarakat yang belum paham tentang aturan ADD ini. Ya. Jadi sosialisasi yang kita lakukan otomatis pada saat pertemuan baik di Musdes maupun Musrembang atau pertemuan-pertemuan dengan ketua-ketua lingkungan, ya, ketua RT, RW, dengan tokoh agama masyarakat, itu pasti kita sosialisasikan. Umpama perencanaan pasti kita sosialisasikan. Ada perubahan di perencanaan awal pun kita sampaikan kembali, gitu. Nanti akan ada pencairan tahap 2 pun kita sampaikan. Akan ada realisasi, kita sampaikan kembali. Kita sampaikan ke mereka untuk tahu. Selain itu kita dibantu juga melalui media sosialisasi, pakai banner, spanduk. Jadi laporan pertahapan itu kita cetak di spanduk, kita pajang itu yang di ujung sana, supaya masyarakat lalu lalang itu sambil membaca dan tahu. Oh, dipakai untuk apa sih, yang sudah realisasi, yang ini yang belum, yang mana, gitu, supaya tahu. Cuman kadang kan budaya membaca di Indonesia ini sudah mulai turun gitu. Jadi apa yang dipajang itu kadang cuma ditoleh aja, disenyumin tak, nggak dibaca betul-betul, cuma disenyumin gitu. Nanti kalau ada yang menurut mereka nggak srek, komplain gitu. Untuk selanjutnya Bu, masyarakat boleh nggak berpartisipasi untuk pengawasan tentang anggaran dana desa tadi? Oh boleh Mas, boleh, tentu terbuka untuk itu. Nah, tetapi dalam hal pengawasan ini juga perlu dipahami bahwa kategori pengawasan melalui masyarakat ini bukan berarti bahwa kemudian masyarakat bisa seenaknya kemudian datang, ya, saya contohkan, datang ke kantor bilang ini harus dirubah, harus ngikutin kata saya, ini nggak bener, saya mau lihat mungkin saya mau lihat buktinya, saya mau lihat apa sekali. Oh, nggak bisa seperti itu. Dalam artian pengawasan yang boleh dilakukan oleh masyarakat ini, jika saya contohkan, jika dalam APBDes kami itu pembangunan, saya merencanakan pembangunan gorong-gorong umpama nih 4 unit, ternyata yang saya laksanakan hanya 2 unit, itu masyarakat boleh mengawasi itu, menyampaikan kekurangan kami, boleh langsung ke kami atau disampaikan ke BPM. Seperti itu. Iya, itu salah satu pengawasan yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Atau mungkin pada saat masyarakat melihat bahwa
pekerja yang melakukan pekerjaan gorong-gorong atau pekerjaan pembangunan lain itu speknya tidak sesuai atau mungkin campurannya terlalu muda ya, terlalu muda, atau mungkin kayu yang dipakai nggak sesuai dan segala macam, boleh itu dilaporkan, menegur kami atau disampaikan ke BPN supaya BPN yang menegur kami itu boleh. Tapi yang tadi itu kalau datang ke kantor terus, oh ini nggak bisa seperti ini, harus ikuti maunya saya, bukan jalurnya gitu, bukan jalurnya. Jadi memang kalau sudah ditentukan misalnya pembangunan gorong-gorong ditentukan 4, ternyata yang terbangun 3, jadi masyarakat komplain boleh ya Bu? Boleh itu. Tapi tetap menggunakan cara yang santun. Oke Bu, terima kasih. Terus di masalah anggaran dana desa tuh Bu, jadi setiap tahun itu program itu yang dilakukan oleh desa itu sudah ditentukan bersama masyarakat atau desa menentukan sendiri, seperti apa itu Bu? Iya, jadi penentuan program itu melalui beberapa tahapan Mas ya. Yang pertama itu pasti dilakukan musdes, musyawarah desa, yang itu merupakan gawenya BPN atau BPD ya. Nah sedikit Bu sebelum dilanjut, BPN atau BPD itu mungkin ada yang belum tahu kepanjangannya. Iya, Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa. Atau badan, kalau pakai N berarti Badan Permusyawaratan Negeri. Kalau negeri adat yaitu Saniri. Kalau kita negeri administratif berarti BPN atau BPD seperti itu. Nah, itu gawenya mereka melakukan musyawarah desa, memanggil semua masyarakat, kemudian dilakukan musyawarah penggalian aspirasi. Saya contohkan, dari RT 1 mungkin ada usul apa, RT 2 ada usul apa, dari bidang pembinaan usul apa. Bukan desa yang menentukan Bu ya, program-programnya itu dari masyarakat memang ya Bu ya. Iya, meskipun ya kalau saya tetap mengacu pada RPJM yang dari awal tahun saya menjabat itu sudah saya tentukan. Pasti ada satu program yang harus saya laksanakan dari RPJM saya, meskipun hanya satu. Seperti itu. Karena kalau tidak berarti pembangunan atau kegiatan apapun yang saya lakukan selama 6 tahun nantinya itu akan lari jauh dari RPJM saya. Betul. Gitu. Ya, tanpa harus membuang hasil dari musyawarah masyarakat tadi itu ya. Tapi itu pun kadang terjadi pergeseran Mas, dibenturkan lagi dengan aturan dari pemerintah tadi. Kebanyakan seperti itu. Jadi si malakama juga. Bu boleh diminum dulu kalau memang haus. Siap Mas. Siap. Jadi program desa yang sudah ditentukan tiap tahun itu bukan dari desa sendiri. Jadi masyarakat juga berpartisipasi untuk menentukan program-program. Untuk mengusulkan, kemudian kita sepakati bersama. Seperti itu. Tapi tidak menghilangkan dari aturan yang sudah dibuat pemerintah tadi 40% sinkron lah, harus sinkron lah Mas. Jadi mungkin lebih sedikit lagi untuk pembangunan Bu ya. Iya, memang itu faktanya. Jadi saya juga sebenarnya saya yakin semua kepala desa mengalami apa yang saya alami lah. Jadi si malakama Mas, kita ngikutin nih apa maunya pemerintah baik daerah maupun APBN. Yang tadi saya ceritakan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas desa tersebut. Nah, saya contohkan, pemerintah menetapkan bahwa harus diprioritaskan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan hewani umpamanya. Sekarang umpama suatu desa itu ternyata full petaninya adalah petani sawah, lalu ketahanan hewani seperti apa yang mau digalakkan? Nah, otomatis kan tidak sinkron. Iya. Nah Bu, untuk harapan kedepannya dari pemerintah untuk desa seperti apa? Yang jelas semoga kedepannya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apa yang sudah menjadi peninggalan baik ya, yang sudah saya rintis, karena saya yakin Mas, agrowisata itu tidak akan selesai sesuai dengan yang saya rencanakan. Nggak akan selesai di periodenya itu? Iya, nggak akan selesai, karena salah satu faktor terbesarnya pemangkasan anggaran dari COVID tadi itu. Umpama tahun 2020 itu tidak terpotong 1 tahun, ya mungkin masih bisa dikejar, tapi dengan dipotongnya otomatis kan tahun 2020 itu sama sekali tidak ada. Maka saya harus mundur 1 tahun lagi kalau hitung-hitungannya kan gitu. Maka tidak akan selesai di masa saya. Maka harapan saya yang terbesar adalah siapapun nantinya yang meneruskan kepemimpinan di desa itu bisa meneruskan yang sudah saya rintis. Seperti itu. Oke, untuk saran Bu untuk
dari Ibu untuk generasi muda Kopi Mukti? Saran saya, menjadi generasi muda itu monggo jadi generasi muda yang peka terhadap perubahan lingkungan, sosial dan segala macam. Ilmu yang teman-teman dapatkan semasa kuliah, pendidikan, monggo diterapkan di desa. Kami dari pemerintah desa sangat welcome, membuka tangan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang ingin mengabdi bergabung dengan kami. Saya tidak menutup tangan terhadap teman-teman, apalagi yang baru pulang-pulang kuliah. Saya sangat senang sekali kalau mau bergabung gitu. Atau punya ide-ide, Bu, monggo kita bangun apa, kita bikin program seperti apa. Saya menantikan ada anak-anak saya yang seperti itu. Tapi yang terjadi selama ini, mohon maaf ya, kadang karena tadi itu Mas, kembali ke semasa kuliah itu lebih nyaman dari kos ke kampus, duduk, dengar, pulang, udah main HP. 4K, Bu. Iya itu. Nah, jadi kepeduliannya terhadap pembangunan desa, kondisi desa saya ini maju apa tertinggal, semakin baik apa semakin buruk, masyarakat di desa saya ini sehat apa enggak, masyarakat di desa saya ini ekonominya seperti apa. Yang saya lihat kepedulian seperti itu sangat kurang. Ada tapi kurang. Nah, kemudian lebih cenderung nyaman ke individual. Yang penting saya mau beli pulsa ada duit. Yang penting hari ini saya dapat cuan gitu. Tapi yang itu tadi, kepedulian, kepekaan itu kurang sekali. Harapan saya ya menjadi generasi muda itu yang kepekaan sosialnya itu ada. Kalau bukan jenengan-jenengan yang muda sekarang ini, siapa yang akan menggantikan saya dan yang lainnya? Kan tidak mungkin saya mau hidup selamanya seperti itu. Pasti ada masa, ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. Nah, seperti itulah. Ya seperti itu, teman-teman pemuda untuk Kopi Mukti, Ibu Desa sudah mengatakan bahwanya welcome untuk teman-teman kalau mau berpartisipasi, monggo untuk membangun desa sama-sama. Jadi hari ini mungkin seperti itu obrolan saya sama Ibu Desa, ya cukup menarik sekali dan memberikan pemahaman-pemahaman baru. Semoga teman-teman masyarakat di luaran sana, khususnya Kopi Mukti pada umumnya, semuanya bisa mengambil ilmu dari Bu Desa atau sedikit dari pengetahuan dari Bu Desa tentang anggaran dana desa tadi. Oke, terima kasih semuanya. Ibu Desa, terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan ke saya untuk menyampaikan Siap. banyak hal ya. Mudah-mudahan masyarakat saya nantinya banyak yang menyaksikan. Kemudian ya harapannya dilaksanakan. Saya mohon maaf ketika saya ada salah-salah kata. Saya Ya, mewakili Ibu Desa juga. Kita mohon maaf semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten kami, di video-video kami selanjutnya dari EDB Media. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, and comment video-video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EDB Media.